warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alia Kamila dari Universitas Muhammadiyah Bandung, jurusan Psikologi 2021 kelas B dengan NIM 210207018. Di sini saya akan membawakan materi Al-Qur'an dan ilmu jiwa mengenai kolbun. Nah, apa sih itu kolbun dan apa saja yang akan saya jelaskan mengenai kolbun? Silahkan simak videonya sampai habis. Kolbu dalam bahasa disebut juga dengan hati gitu. Kolbu ini berasal dari kata kolob yang artinya berubah, berpindah, ataupun berbalik. Selanjutnya, kolb menurut Al-Quran ini merupakan satu peranan dalam jiwa manusia gitu, yang memiliki berbagai sifat-sifat. Nah, sifat-sifat itu apa saja sih? Nah, yang pertama, hati sebagai tempat menetapnya ilmu pengetahuan dan menancapkan akidah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 14. Nah, makna dari ayat ini adalah iman bukan hanya perkataan verbal gitu atau tindakan di luar, melainkan juga keyakinan di dalam diri kita yang mendalam gitu, yang bisa mengubah perilaku. Jadi di dalam ayat ini tuh hati disebut sebagai tempat di mana iman harus bertempat dan menekankan pentingnya keyakinan di dalam diri kita. Dan ayat ini mengajarkan pentingnya kesesuaian antara ucapan dan kepercayaan hati dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang kedua, ada hati sebagai tempat keraguan dalam Quran Surat At-Taubah ayat 45. Nah, ayat ini mengandung makna bahwa bagaimana hati orang-orang munafik dipenuhi dengan keraguan dan bagaimana mereka mencoba menghindari kewajiban-kewajiban yang berat gitu di dalam agama. Ketiga, hati dalam arti penyimpangan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 8. Makna dari ayat ini adalah permohonan kepada Allah dari orang-orang beriman agar hati mereka tetap teguh gitu pada keimanan dan tidak tergelincir dalam kesesatan setelah mereka diberi petunjuk. Yang keempat, hati yang tertutupi perbuatan buruk dalam Quran Surat Mutaffifin ayat 14. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa hati orang-orang yang melakukan kejahatan dan kesalahan ini akan ditutupi oleh akibat dari perbuatan mereka sendiri gitu. Nah, hati sebagai tempat tersimpannya berbagai perasaan dalam Quran Surat Al-Hadid ayat 27. Disebutkan bahwa hati merupakan tempat bagi rasa hormat dan kasih sayang. Namun hati juga merupakan tempat bagi kekerasan dan berbagai macam luapan emosi gitu, seperti takut, cemas, iri, dengki, cinta, benci, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi hati. Nah, fungsi hati ini memiliki 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi kognisi, yaitu sebagai tempat untuk berpikir, mengetahui, memperhatikan, mengingat, dan melupakan gitu. Lalu yang kedua fungsi emosi, yaitu sebagai daya rasa gitu. Jadi ada rasa tenang, rasa kasih sayang, santun, ada juga perasaan kasar, takut, iri, dengki, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada fungsi konasi. Di sini itu disebutkan bahwa qalb ini ada qalb yang tidak baik, ada qalb yang baik, tapi ada qalb di antara yang baik dan yang buruk gitu. Nah, dalam konteks psikologi Islam, kolbu memiliki potensi besar dalam mengembangkan kemampuan pribadi dan spiritual gitu, dan beberapa potensi tersebut diantaranya yang pertama ada kesadaran spiritual yang tinggi. Nah, kolbu ini bisa membantu seseorang lebih dekat kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa taala gitu, untuk membantu memahami makna hidup, tujuan keberadaan diri kita di dunia ini, dan memberikan pandangan positif terhadap segala aspek kehidupan gitu. Jadi kita bisa mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi gitu. Lalu yang selanjutnya kemampuan mengenali kebaikan dan kejahatan. Nah, kolbu juga memiliki potensi untuk mengenali kebaikan dan kejahatan gitu. Jadi ini tuh mencakup kemampuan untuk
kemampuan yang mendasari tindakan dan keputusan seseorang gitu, serta membimbing perilaku manusia agar sesuai dengan akidah-akidah Islam. Lalu yang selanjutnya, sebagai sumber kreativitas dan inspirasi. Nah, bila kita bisa menjaga hati kita agar tetap bersih dan terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat mengakses potensi yang kreatif yang luar biasa gitu. Lalu yang selanjutnya, kemampuan empati dan kasih sayang. Nah, hati juga bisa mengembangkan empati dan kasih sayang terhadap sesama gitu, dengan cara memahami perasaan orang lain dan memberikan dukungan gitu. Lalu yang selanjutnya, memiliki potensi untuk ketahanan mental dan emosional gitu, yang melibatkan kemampuan mengatasi stres, kesulitan, dan ujian hidup dengan kekuatan dari nilai spiritual. Yang selanjutnya, ada potensi untuk pemurnian diri atau tazkiyatun nafs, yaitu membersihkan diri dari sifat-sifat negatif gitu, seperti iri, dengki, iri hati, keserakahan, dan kebencian gitu. Dan setelah kita melakukan pembersihan diri dari sifat-sifat negatif itu, secara tidak langsung kita melakukan pemurnian diri atau tazkiyatun nafs. Lalu selanjutnya ada kekuatan kolbu. Nah, ada 4 ruangan di dalam hati manusia. Yang pertama, yang berhubungan dengan keinginan. Nah, tentu saja di dalam hati kita ini ada ruang untuk keinginan gitu, seperti ingin senang, ingin kaya, ingin bahagia, ingin sukses, ingin aman, ingin sehat, ingin nyaman gitu, dan masih banyak lagi. Lalu yang kedua berhubungan dengan ketakutan, seperti takut mati, takut miskin, takut susah, takut sakit, takut sengsara gitu, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ruang yang berhubungan dengan penyakit hati, seperti musyrik, kafir, dengki, hasud, dendam, ria, sombong, takabur, malas, khianat. Dan yang terakhir, itu ruangan untuk kekuatan hati, yang kebalikan dari penyakit hati tadi, seperti iman, takwa, ikhlas, sabar, jujur, amanah, santun, rasa syukur, pemaaf, pemurah, penyayang gitu. Dan masih banyak lagi. Lalu hati atau kolbu ini akan tetap berfungsi selama manusia hidup di dunia sampai nanti di akhirat kelak gitu. Jadi jika kita memiliki hati yang jernih dan bersih, ini akan membawa kita pada kehidupan yang sejahtera di dunia dan kekal di sisi Allah kelak di akhirat. Lalu, jika kita memiliki hati yang kotor, busuk, dan penuh penyakit, ini akan membawa kita kepada kesulitan di dunia dan kesengsaraan abadi di akhirat kelak. Lalu yang selanjutnya ada sifat-sifat kolbu. Di sini ada sifat yang positif dan sifat yang negatif. Sifat yang positif ini seperti hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang bertaubat, hati yang menerima petunjuk, hati yang teguh, takwa, condong pada kebaikan, hati yang suci, dan hati yang takut. Lalu yang selanjutnya ada sifat yang negatif, seperti hati yang keras, hati yang terkunci, hati yang berdosa, hati yang tertutup, hati yang buta, hati yang lalai, hati yang terguncang, hati yang sesak, hati yang tersumbat, hancur, ingkar, hati yang terbakar, dan hati yang kosong. Nah, maka dari itu, hindarilah perbuatan-perbuatan buruk agar hati kita tetap bersih dan tidak tertutupi oleh perbuatan-perbuatan buruk kita. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak sekali kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.